Nah, akibat dari pemotretan erotis tersebut nih guys, si artis ini tuh justru banyak banget mendapatkan hujatan, kritikan. Nah, hal ini pun guys banyak banget memancing keributan di antara fansnya Super Junior atau ELF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Halo gengs, thanks banget nih yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, sok di subscribe dulu, di like, di share, dan juga nyalain notifikasinya. Terus lu tonton terus tuh videonya. Nah guys, beberapa belakangan ini dunia per K-popan digegerkan dengan sebuah kasus yang tersandung oleh aktor besar di Korea Selatan, yaitu Kim Seon Ho. Nah, kasus ini pun banyak sekali mencuri perhatian publik di mana-mana, tak terkecuali juga di Indonesia, beritanya yang sempat jadi trending di Twitter. Nah gengs, ngomong-ngomong masalah skandal yang terjadi di perindustrian di Korea Selatan, nampaknya netizen dan juga para kontributor di sana itu bener-bener tegas sekali kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan, kejahatan, atau dia masuk dalam sebuah skandal. Nah guys, hukuman yang diterima oleh seorang aktris yang melakukan kesalahan di Korea Selatan, hukumannya nggak main-main guys. Karir dia akan terus rusak, dia bakalan dihujat terus, dia nggak bakal dipakai lagi di mana-mana. Pokoknya kalau menjadi seorang aktor atau aktris di Korea Selatan, kalau dia tersandung masalah sedikit pun, tuh sanksinya bisa kemana-mana guys. Nah, ngomongin masalah skandal guys, kali ini gue bakal bahas tentang artis Korea yang tersandung skandal yang akhirnya karirnya redup. Siapa aja mereka? Cekidot, kita bahas. Guys, di urutan pertama ada Lee Seong Yeon. Nah gengs, artis yang satu ini memang cukup populer di tahun 90-an. Popularitasnya guys diawali ketika dia mengikuti ajang Miss Korea dan dia mendapatkan posisi ketiga di ajang tersebut. Lalu akhirnya dia pun dikirim ke ajang Miss World tahun 1993. Dan akhirnya pun ketika dia masuk di Miss World, dia masuk ke 10 besar. Nah, setelah dia balik dari ajang Miss World tersebut guys, dia balik ke Korea Selatan lagi. Banyak banget nih dari dunia entertainment yang ngajakin dia terjun ke dunia entertainment. Dan akhirnya mungkin ya tanpa basa-basi nih, karena itu peluang juga, akhirnya dia terjunlah ke dunia entertainment, menjadi seorang aktris maupun menjadi seorang presenter. Dan dia pun banyak sekali membintangi serial-serial drama, terus jadi presenter juga, terus dia juga jadi pemain film juga. Pokoknya banyak banget film-film dia itu, kayak Love is in Your Embrace, Hotel, I Sing, Wedding Dress, First Love, Piano Man, Today, Again, dan masih banyak lagi yang dia bintangi. Dan puncak karirnya itu di tahun 1998 ketika dia mempunyai acara talk show sendiri, yaitu acara Lee Seong Yeon's Say. Udah kayak acaranya Dorce ya, Dorce So. Nah lalu gengs, gonjang-ganjing perskandalan, perdramaan, permasalahan pun mencuat ketika dia berada di puncak karirnya di tahun 1998 itu guys. Nah kasus yang pertama nih guys, dia terbukti menggunakan SIM palsu. Dan akibat dari permasalahan tersebut nih guys, gak main-main guys, banyak banget beberapa PH yang memutus kontrak dengannya, dan akhirnya pun dia kehilangan beberapa perannya dalam sebuah film. Nah di tahun 2002 nih guys, lagi dan lagi si Lee Seong Yeon ini terjerat lagi sama kasus lagi nih guys. Tapi kasusnya bukan yang penggunaan SIM palsu lagi, beda lagi kasusnya. Ini dia malah sekarang tabrak lari, padahal sebelumnya dia kasusnya itu pakai SIM palsu, sekarang malah kasus tabrak lari. Nah karena dia kena kasus ini nih, kasus tentang tabrak larinya itu, akhirnya efeknya pun ke karir dia lagi nih guys. Dan efek dari kasus tabrak lari ini guys nih, film dia yang judulnya Again, yang waktu itu lagi tayang, langsung jeblok, langsung hancur, langsung drastis banget guys turunnya akibat kasus tersebut. Dan berefek ke film itu, pendapatannya menjadi menurun drastis.
Gila gak sih? Bayangin guys. Mungkin kalau di kita ya, misalkan ada artis yang lagi kena kasus atau kena tersandung atau apapun itu, terus dia main film, dibilangnya jadi kayak drama, terus buat pansos atau apa buat ngangkatin filmnya. Kalau misalnya tuh enggak, malah jadi ngefek. Banyak yang nggak nonton, terus banyak yang disukai. Nah gengs, lalu permasalahan dia tuh bukan sampai di situ aja. Masih banyak lagi nih masalah permasalahannya. Nah yang paling menghebohkan itu di tahun 2004. Ketika itu dia menjadi model erotis tentang comfort woman. Nah guys, perlu diketahui kalau comfort woman itu sebenarnya istilah digunakan untuk wanita yang dipaksa sebagai budak seksual pada masa Perang Dunia Kedua. Nah akibat dari pemotretan erotis tersebut nih guys, si artis ini tuh justru banyak banget mendapatkan hujatan, kritikan, kontra, dan protes di mana-mana. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk meminta maaf ke publik dan juga dia menyampaikan permintaan maafnya secara bersimpuh lutut di depan yang pernah menjadi comfortable di masa Perang Dunia Kedua tersebut. Dan si artis ini pun dijuluki dengan bagai kriminal. Wow. Nah, dikirain kan ini tuh kasus yang paling heboh, kasus yang paling besar. Kirain tuh kayak udah gitu ya, nggak ada kasus-kasus lagi. Nah, di tahun 2013 ternyata kembali terulang lagi nih guys. Kalau dari informasinya sih ya, kalau dari banyak berita-berita dan media yang menyampaikan kalau dia ini menggunakan obat-obatan terlarang. Tapi si artis ini ngaku kalau obat-obatan tersebut bukan terlarang, tapi dia sudah mendapatkan resep dari dokter. Nah, obat-obatan terlarang itu katanya untuk mengatasi tulang retak yang dialaminya. Nah guys, setelah banyak sekali kasus dan skandal yang dia makan nih selama bertahun-tahun itu guys, dan akhirnya ini pun berimbas ke karir dia. Ternyata akibat kasus dan skandal tersebut, karir Lee Song Yeon terus meredup dan sepi tawaran pekerjaan. Dan dia pun sebenarnya beberapa kali main film atau di drama gitu, tapi bukan jadi pemeran utama. Dia cuma kayak selingan doang atau jadi pemeran pembantu doang gitu loh. Jadi nggak sesukses waktu dia awal-awal kayak gitu. Mungkin ya ini dia karena efek kasus-kasus dan skandal dia di Korea Selatan, yang kalian juga tahu kan kalau buat masalah di Korea Selatan itu hukumannya itu nggak main-main. Ya kayak gini salah satunya. Jadi redup karirnya, hancur, melebur. Nah di urutan kedua ada Lee Seo Won. Nah guys, artis ini pun dikenal sering membintangi sebuah film atau drama. Kayak di film Uncontrollably Fond, terus dia juga main di Hospitalship, terus dia juga jadi host di Music Bank. Pokoknya karir dia ini memang lagi bagus-bagusnya. Nah, nama Lee Seon Woo ini terkenal di sekitaran tahun 2016-2017an gitulah. Nah, tapi nih guys, ketika dia berada di puncak karirnya, dia menikmati masa-masa karirnya, dia juga kena skandal yang katanya dia ini terkena skandal pelecehan dan intimidasi. Nah, di tahun 2018 yang lalu nih guys, si artis ini tuh terbukti dia melakukan pelecehan seksual yang dilakukannya. Nah guys, tapi kejadian tersebut itu terjadi ketika dia dalam keadaan mabuk. Nah, ketika dia mabuk ini nih guys, dia malah melecehkan seorang wanita. Dia juga seorang selebriti juga sih di sana, artis juga. Nah, bukan cuma ngelecehin doang guys, ternyata si artis ini itu malah dia juga mengintimidasi dengan ngancem ke si artis cewek ini nih, ke si wanita ini. Nah, si Lee Seon Woo pun ngaku nih guys kalau ketika itu dia itu dalam keadaan nggak sadar, dia tuh nggak kontrol dirinya kayak gimana. Dia tuh ngomong aja nggak paham, dia ngelakuin apa aja dia nggak ngeh. Jadi sebenarnya itu tuh dia nggak sadar sama sekali, nggak bisa ngontrol dirinya kenapa dia ngelakuin hal tersebut. Dan akhirnya pun dia dihukumi 1 hingga 2 tahun penjara. Dan ketika itu dia sedang melakukan masa wajib militernya. Dan ketika dia keluar dari masa wajib militernya nih guys, akhirnya dia pun memutuskan untuk mundur dari industri entertainment. Nah guys, di urutan yang ketiga, Kang In X Super Junior. Nah geng, Kang In atau Kim Wong Yoon memang telah resmi keluar dari Super Junior. Tapi sebelumnya selama masa karirnya ini di Super Junior, dia juga banyak banget mengalami skandal dan permasalahan di masa karirnya. Kang In
resmi keluar dari Super Junior setelah dia bergabung dan membesarkan namanya di band idol tersebut selama 14 tahun. Keputusan itu diambil setelah 2 tahun dirinya nggak lagi comeback sama Super Junior. Tapi nih guys, nama yang melekat dari nama Kangin sering banget melekat dengan skandal. Nah, hal ini pun guys banyak banget memancing keributan di antara fansnya Super Junior atau ELF. Bahkan nih guys, ada di antara mereka ini yang ngancem kalau si Kangin ini masuk lagi ke Super Junior. Nah guys, skandal yang pertama itu terjadi di tahun 2009. Nah, ketika itu guys, Kangin terlibat dalam sebuah perkelahian di sebuah bar di Seoul, Korea Selatan. Nah, akibat dari kasus perkelahian tersebut nih guys, nah hal itu pun nih guys mengakibatkan si Kangin ini dikeluarkan dari jajaran model utama fashion show Andre Kim, dan akhirnya dia pun vakum selama beberapa waktu dari aktivitas dunia entertainment. Nah guys, selang dari kasus tersebut nih guys, si Kangin ini malah berulah lagi. Kangin kembali berurusan dengan yang namanya masalah. Nah, masalah kali ini nih guys, si Kangin dikabarkan menabrak sebuah taksi yang sedang parkir. Nah, bukannya dia tanggung jawab, ketika itu dia malah kabur, dan ini pun menjadikan dia terkena masalah. Tapi nih guys, setelah 6 jam dia kabur, dia pun menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, dan ketahuan ketika itu dia lagi sedang dalam pengaruh alkohol. Akhirnya dia pun dijatuhi hukuman dengan harus wajib nih membayar uang sebesar 8 juta won di distrik pengadilan pusat Seoul. Akibat dari kasus tersebut nih guys, si Kangin ini bener-bener diistirahatkan total oleh pihak manajemennya. Entah itu kegiatan apapun yang berbau dengan promosi, manggung, pokoknya yang termasuk dalam pembuatan album Super Junior. Nah, setelah dia vakum sekian lama nih guys, akhirnya di tahun 2012 ia pun comeback bersama Super Junior dalam album Sexy, Free, and Single. Nah, kali ini keberadaan si Kangin ini diterima oleh penggemarnya atau ELF. Dan setelah dia comeback lagi nih di dunia entertainment, akhirnya dia pun banyak juga mendapatkan job-job di TV-TV. Dan dia pun akhirnya sering nangkring nih di TV-TV di Korea. Setelah 3 tahun kemudian nih guys, dia tuh jerat lagi sama yang namanya kasus lagi. Katanya nih guys, ia kembali kena masalah karena dia mangkir dari kewajiban hadir dalam sesi pelatihan militer selama 72 jam. Akhirnya, akibat karena permasalahan tersebut, Kangin pun diistirahatkan kembali dari Suju. Nah, abis itu udah kan nih guys ya, permasalahan tuh kayak udah selesai lah, udah nggak ada apa-apa lagi kan. Nah, di tahun 2016 nih ternyata lagi tersandung kasus lagi. Nah, di tahun 2016 guys, dia pun mengulangi kesalahannya lagi, yaitu tabrak lari. Makanya sama juga nih, masih dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Nah, kalau yang dulu itu kan dia nabrak taksi, tapi kalau ini bukan nabrak taksi, ya nabrak lampu jalan di Sinsadong, Seoul. Nah, pas udah nabrak, dia malah melarikan diri, malah kabur, bukan tanggung jawab ya. Nah, akibat dari kasus ini guys, dia pun kehilangan surat izin mengemudi dan mendapatkan denda yang harus dia bayar sebesar 7 juta won. Nah, menurut kalian selesai gak nih permasalahannya? Nyata masih ada lagi guys permasalahannya. Dan di tahun 2017, Kangin diduga melakukan kekerasan kepada kekasihnya di sebuah restoran di Gangnam. Lagi juga nih, katanya dia dalam keadaan mabuk. Jadi ya, masalah mabuk. Nah guys, setelah dia berkarir di Super Junior selama 14 tahun dan di grup idol tersebut, dia mendapatkan kesuksesan karir, tenaran, dan segala macamnya. Akhirnya di tahun 2019, dia pun memutuskan untuk keluar dari Super Junior yang telah membesarkan namanya. Tapi menurut kabar nih guys, walaupun dia udah keluar dari Super Junior, tapi dia masih di bawah naungan SM Entertainment. Nah guys, itu beberapa kasus yang menimpa artis di Korea Selatan yang mengakibatkan karirnya redup. Nah, bagi kalian yang udah nonton video gue, thanks banget. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa di share terus tonton lagi video-video lainnya. Thank you.